Ini out of the box. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau menanggapi sebuah video dari Ustadz Kainama dan kawan-kawan. Karena kali ini mereka masih membahas Alkitab, yaitu di Mika 5 ayat yang kedua. Menurut Ustadz Kainama yang pemikirannya out of the box, Mika 5 ayat 2 ini bukan untuk Yesus, tapi untuk Hizkia. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Ini out of the box. Saya bukan sombong, tapi pemahaman saya minta maaf sama Ustadz dan semua yang nonton ini arahnya ke Yesus gitu. Gimana tentang ini bukan Yesus. Saya terus terang malam ini saya mau bilang paparan saya sepertinya sangat-sangat out of the box. Karena dari kata-kata kunci ini, dan kita baca seluruh pasal 4, pasal 5 kita baca. Itu nanti ada Mika 5, 18, Mika 5 berapa lagi itu? Bethlehem, yang adalah kota kubu pertahanan terakhir karena di situ ada makanan. Di mana ada Migdal Eder di situ, dan ada tembok itu. Ada seorang laki-laki, noun maskulin, mature, dia keluar dari situ, dia jadikan Bethlehem sebagai tempat dia starting point. Orang ini orang mana? Mikeda. Dia orang timur. Dia dari timur. Iya. Semakin menarik ini, ya. Mikedem, enggak, cari kedem. Kedem itu bukan Mikedem itu bukan dari masa lalu atau nah. Ada orang dari timur, starting pointnya dari Bethlehem, dan menjadikan Bethlehem tempat fountainnya dia, tempat beristirahat karena di situ ada mata air. Fountain itu mata air yang mengucur gitulah, kayak ini kecil, air pancuran kecil, fountain. Dia keluar dari situ untuk apa? Untuk membantu orang-orang Yehuda melepaskan diri dari kerajaan penjajah. Dan itu menurut para ahli teologi Hizkia. Sebenarnya saya kurang tahu ya, apakah mereka ini sudah masuk dalam ranah penistaan atau enggak. Karena mereka ini membahas dan menafsirkan kitab suci orang lain di muka umum. Coba itu yang melakukan minoritas. Coba itu yang melakukan adalah saya. Pasti apa yang mereka lakukan? Teriak-teriaklah mereka. Didi Juli melakukan penistaan agama. Aduh, lucu-lucu mereka ini ya. Ya seharusnya kalau mereka ini pengennya itu berdakwah gitu ya. Mereka itu ya harusnya membahas dari Al-Quran atau hadis gitu ya. Jangan Alkitab. Kan kitab suci kalian bukan Alkitab, tapi Al-Quran. Contoh, misalnya mereka ini bisa berkumpul membahas satu topik yang menarik gitu ya. Tentang teladan pernikahan dari Nabi Muhammad dengan Aisyah, di mana Aisyah masih umur 9 tahun. Atau pernikahan Nabi Muhammad dengan Zainab, yang adalah mantan istrinya Zaid, yang adalah anak angkatnya sendiri. Nah, itu lebih menarik bagi mereka untuk dibahas. Supaya orang juga tahu gitu kok tahu. Orang juga tahu bagaimana sih Islam, bagaimana sih ajaran-ajarannya gitu ya. Bisa membahas dari Al-Quran dan hadis, banyak kok yang bisa disampaikan untuk berdakwah di sana. Masa iya dakwah menjelek-jelekkan agama orang lain, dakwah pakai kitab suci orang lain, dan tafsirkan dengan semau sendiri lagi. Memang kacau kalau ini kita ngomongin para mualaf ini ya. Nah, yang pertama, kita kembali ke apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama yang katanya pemikirannya tadi itu out of the box, keluar dari kotak, batas-batas, sekat-sekat, alah apa itu. Nah, kemudian tadi dia bilang bahwa Mika 5 ayat 2 ini bukan untuk Yesus, tapi untuk Hizkia. Benarkah demikian? Mari kita melihat di dalam Mika 5
ayat 2. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bagaimana pendapat orang Yahudi dan Kristen mengenai ayat ini? Yang pertama, kita melihat dari pandangan orang Kristen mengenai ayat Mika 5 ayat 2 ini. Bagi kami orang Kristen, Mika 5 ayat 2 ini menubuatkan tentang kedatangan seorang Mesias, yaitu yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Mesias inilah yang akan membebaskan umatnya dari kuasa dosa. Dan Mesias ini dinubuatkan akan lahir di Bethlehem. Dan sudah digenapi di dalam kelahiran Yesus. Kita bisa melihatnya di dalam Matius 2 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mari kita membacanya. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Siapakah yang berkata ini? Apakah yang berkata ini orang Kristen atau orang di luar Kristen? Ternyata kalau kita melihat ayat sebelumnya, yang berkata ini adalah imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mari kita membacanya pada ayat yang keempat. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Jadi, orang Yahudi percaya bahwa Mesias yang mereka nantikan itu akan dilahirkan di Bethlehem. Ya memang sih sampai sekarang masih banyak orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Mesias yang mereka nantikan itu adalah Yesus. Karena bagi mereka, Mesias yang akan datang, yang akan menyelamatkan orang Israel adalah Mesias yang gagah perkasa, mempunyai kekuasaan. Mungkin bisa diistilahkan sebagai seorang raja. Tapi Yesus datang tidak seperti yang orang Yahudi atau orang Israel harapkan. Yesus datang sebagai orang biasa. Dia membebaskan orang Israel, bukan secara tatanan politik, tetapi membebaskan mereka dari hukuman dosa. Hukuman akibat dosa-dosa mereka. Tapi mereka tidak percaya akan hal itu. Nah, kita kembali ke apa yang disampaikan oleh Ustadz Menahem Ali, Ustadz Kainama tadi ya, bahwa ada kata Mikedem. Jadi kata Mikedem ini berarti dia yang datang dari timur. Dia yang datang dari timur. Ingat loh ya, katanya Ustadz Kainama ini adalah lulusan master S2 dari Haifa, Israel. Dan kita lihat ketika dia ini menafsirkan bahasa Ibrani. Arti literal Mikedem memang timur atau dari timur. Tapi itu arti secara literal. Nggak bisa seperti itu ketika kita menafsirkan bahasa Ibrani. Ada prinsip-prinsip hermeneutika yang harus kita taati di dalam kita menafsirkannya. Jadi, dalam teks dan konteks ini, Mikedem itu bukan berarti wilayah atau daerah atau tempat dari timur. Bukan. Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, kata Mikedem ini berarti sejak dulu kala, permulaan atau awal mula.
LAI menerjemahkan ini dengan tepat, yaitu yang permulaannya sejak purbakala. Siapakah dia yang permulaannya sejak purbakala? Yaitu dialah Sang Mesias, dialah Yesus Kristus, dia yang telah ada sejak awal permulaan. Dialah Alfa dan Omega. Jadi artinya begini loh Pak, bukan arti secara literal dari timur, bukan seperti itu. Katanya S2 dari Israel, kok gini dia menafsirkan bahasa Ibrani ya? Sama dengan Ustadz Profesor Dr. Menahem Ali ketika dia bilang Ur Kasdim. Ur itu berarti keluar dari api. Memang kata Ur itu artinya api, tapi bukan berarti keluar dari api atau Abraham keluar dari api. Ketika ditulis Abraham keluar dari Ur Kasdim, berarti Abraham keluar dari api. Ini mah cocokmologi supaya cocok dengan kitab sucinya. Padahal artinya tidak seperti itu. Itu berbicara tentang tempat, wilayah. Sama ketika saya mengatakan saya keluar dari batu, itu bukan berarti semata-mata saya brojol dari batu gitu ya. Apakah saya keluar dari batu? Itu enggak gitu ya. Saya keluar dari batu, dalam tanda kurung, kota Batu, salah satu kota administrasi di Malang. Jadi artinya seperti itu, bukan yang arti literalnya begitu, nggak seperti itu. Karena kalau kita belajar bahasa Ibrani itu kompleks, nggak asal kita bisa baca, tahu artinya selesai, nggak seperti itu. Jadi ini tanggapan saya tentang Mika 5 ayat 2, karena ayat ini menubuatkan tentang Mesias. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam maras, Tuhan Yesus memberkati.